Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab kelima, wajibnya ittiba' terhadap salafus salih. Pembahasan kita masih di dalil-dalil penjelasan para ulama pada halaman 95. Pekan lalu kita sudah membaca sebagiannya, yaitu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di sini kita bisa melihat kecermatan penulis rahimahullah ketika beliau mengatakan dalil-dalil dari penjelasan para ulama. Di barisan pertama yang beliau cantumkan adalah ucapan sahabat. Karena sahabat tidak diragukan adalah para ulama. Ya, karena para sahabat tidak diragukan mereka adalah para ulama. Kalaulah para sahabat bukan para ulama, lantas siapa lagi yang dimaksud dengan para ulama? Lantas bagaimana lagi dengan orang-orang yang datang setelah mereka? Itu jika para sahabat tidak dianggap sebagai para ulama, tentu akan berkonsekuensi pada perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang sangat fatal. Di sini dibawakan dua perkataan beliau. Kita sudah membaca yang pertama dan kedua. Lalu selanjutnya kita membaca penjelasan atau faedah yang dibawakan oleh penulis dari Athar Ibnu Mas'ud ini, di mana beliau mengatakan sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah Nabinya SAW, maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabinya SAW yang mereka berperang untuk agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin atau para sahabat itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, sebagai sebuah keburukan, maka itu pun sebagai sebuah keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita membahas faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dari Athar Ibnu Mas'ud ini. Yang pertama, bahwa hati para sahabat radhiyallahu anhum adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Ini tidak diragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi teman-temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sembarangan apalagi sampai salah pilih. Siapa yang akan menjadi pendampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Siapa yang akan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak mungkin asal-asalan di dalam memilih orang-orang yang paling layak untuk menjadi teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didapati di sana ada Abu Bakar, didapati di sana ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Asma, Abdullah bin Abbas, dan lain sebagainya. Maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tentu itulah yang terbaik ya bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk merendahkan para sahabat. Sahabat adalah orang yang paling baik dan paling bersih hatinya. Ya, mereka benar-benar sangat semangat di dalam menebarkan, menyampaikan dan meneruskan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sampai berpesan, "Haditsun nas bima ya'rifun." Kalau kamu mengajak bicara orang, kamu sedang menerangkan satu perkara kepada orang, terangkanlah dengan bahasa yang mereka pahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu ingin gara-gara kamu tidak pandai, tidak cakap di dalam memberikan penjelasan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang disalahkan? Ya, ini kan menunjukkan ketulusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam memberikan tarbiyah kepada kaum muslimin. Sampai-sampai beliau mengatakan demikian kepada kita-kita yang hendak mengajar, kepada kita-kita yang hendak memberikan nasihat, kepada kita-kita yang hendak memberikan atau membagikan faedah, pakai bahasa-bahasa yang difahami saja. Tidak usah berbelit-belit atau tidak usah terlalu tinggi-tinggi hingga akhirnya orang salah paham. Kalau orang udah salah paham, enggak mustahil Allah dan Rasulnya yang disalahkan, enggak mustahil. Dan ini sekali lagi juga menunjukkan kebersihan, ketulusan hati para sahabat radhiyallahu anhum. Kedua, para sahabat radhiyallahu anhum adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita dapati betapa para sahabat mereka benar-benar berjuang demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan segalanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanpa ada motivasi-motivasi lainnya, cari muka dan lain sebagainya, tidak sama sekali. Bahkan sahabat sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun benar-benar merasa kehilangan ketika dikabari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Mereka orang-orang yang paling setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia kepada pribadinya, setia juga kepada ajarannya. Setia kepada pribadinya, setia juga kepada ajaran Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana orang lain yang mungkin setia hanya kepada pribadinya saja, tetapi tidak setia kepada ajaran yang ditinggalkannya. Adapun para sahabat tidak demikian. Mereka orang-orang yang benar-benar menjaga utuh ajaran Rasulullah SAW hingga sampai kepada kita ajaran yang benar tersebut lewat para sahabat radhiyallahu anhum. Ketiga, para sahabat adalah para pejuang dan pembela agama Islam. Dengan perantara mereka agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Iya benar, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum menyebar ke seantero dunia untuk menyampaikan Islam kepada segenap manusia agar mereka paham apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ada sebagian sahabat yang bergerak berpindah ke negeri Kufah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, mereka ke Kufah. Ada lagi yang ke Basrah, ya, Anas bin Malik, Abu Musa al-Asy'ari, Imran bin Husain. Ada lagi nanti yang ke Mesir, ada lagi nanti yang ke Andalus, ada lagi nanti yang ke Maghrib, dan lain sebagainya. Mereka menyebarkan Islam sekalipun Rasulullah SAW sudah wafat. Yang kemudian akhirnya Islam itu pun sampai ke negeri kita
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian lewat perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menyebarkan Islam. Yang keempat, para sahabat adalah orang yang paling paham tentang agama Islam, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling selamat dan paling bijaksana. Ya jelas, karena sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang hidup di masa turunnya Al-Quran, ya, adalah orang yang hidup di masa turunnya Al-Quran. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min ayatin nazalat illa wa alimtu fima nazalat wa aina nazalat." Tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku tahu kapan ayat itu turun, di mana, dalam peristiwa apa ayat itu turun, aku tahu. Ya, karena mereka memang mengalaminya langsung. Ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sampai bercucuran keringat ketika disampaikannya wahyu oleh malaikat Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal malam hari itu adalah malam yang dingin. Ya, malam yang dingin bisa bercucuran keringat. Saking beratnya, dan itu dilihat langsung oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itu sebab pertama. Kenapa mereka orang yang paling paham agama ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di masa turunnya Al-Qur'an. Sebab yang pertama itu. Sebab yang kedua, karena mereka bertalaqi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talaqi itu artinya apa? Ngambil ilmu. Nggak ada perantara antara mereka dengan sumber utama. Ya, kalau sekarang apa sebutnya? A1 gitu ya. Udah nggak diragukan lagi. Ya, benar-benar langsung ke sumber utamanya, sumber yang paling valid. Nggak ada perantara antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seringkali mereka menyampaikan, sami'tu, aku mendengar Nabi SAW bersabda begini dan begitu. Mereka juga mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Mereka juga mengatakan, ra'aitun Nabiya SAW kadza wa kadza. Aku melihat Nabi SAW begini dan begitu. Itu semua enggak sekedar penuturan, enggak. Itu semua kalau kita amati lebih dalam, ya, itu menunjukkan betapa mereka itu sungguh-sungguh mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segala gerak-geriknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka perhatikan karena tidak ingin terlewatkan momen yang kemudian jadi ilmu bagi mereka. Ya, kalaulah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang paham agama dan bukan orang yang paling paham agama, terus siapa lagi? Ya, mereka juga orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun mereka sudah dijamin surga semasa mereka masih hidup. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya ada di dalam daftar nama orang-orang munafik yang diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Ada enggak nama saya di sana? Ya. Padahal Umar sudah dijamin surga oleh Nabi SAW, masih ada kekhawatiran, adakah nama saya di situ? Ya. Kemudian dijawab oleh Hudzaifah, tidak ada nama di sini, demi Allah setelah ini saya tidak akan beritahukan siapa-siapa lagi. Ya. Sahabat yang lain juga ada yang sama betapa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berisi larangan untuk mengangkat tinggi suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lah bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara lebih tinggi daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula memanggil beliau dengan nama terangnya. Sebagaimana kalian memanggil satu dengan yang lain nama terangnya langsung boleh. Kalau kepada Nabi enggak boleh. Antah bata a'malukum.
khawatirnya amal kalian gugur gara-gara itu. Gara-gara dua larangan tadi. Mengangkat suara lebih tinggi daripada Nabi SAW, atau yang kedua tadi, memanggil nama beliau langsung nama terangnya. Kalau sampai dilakukan, bisa-bisa gugur amalan kalian. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Ada sahabat yang mendengar ayat ini, ya diturunkan kepada Nabi SAW, berhari-hari beliau nggak keluar rumah, nangis karena takut ayat itu sedang ditujukan buat dirinya. Mengapa? Karena beliau memiliki suara yang lantang. Ya. Dan ini kan beliau nggak punya opsi sama sekali untuk punya suara yang tinggi atau suara yang rendah, dia nggak punya. Alami, natural memang suaranya tinggi. Dan itu bukan kesengajaan, tapi sudah merasa bersalah. Ya, tapi sudah merasa bersalah. Padahal itu bukan kesalahan yang beliau lakukan. Sampai-sampai Nabi SAW merasa kehilangan dan mencari tahu tentang beliau itu. Ya, padahal nggak ada unsur kesengajaan sama sekali. Hanzalah juga sama. Ya, ketika sedang sendiri beliau mengatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Saya sudah munafik ini, saya sudah munafik ini. Didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa-apaan kamu Hanzalah, kok ngomong seperti itu? Hanzalah kemudian mengatakan, saya kalau sedang bersama Nabi SAW itu seakan-akan surga dan neraka tampak jelas di hadapan saya. Tapi begitu saya pulang, ketemu keluarga, kerja ini dan itu, sibuk dengan ini dan itu, perasaan itu memudar. Seolah-olah bahkan hilang. Itu kalau bukan kemunafikan apa namanya? Abu Bakar pun mengatakan, saya pun merasakan hal yang sama. Mari kita adukan ini kepada Nabi SAW. Ya. Tuh, sesensitif itu hatinya para sahabat. Enggak bikin dosa, ngerasa bikin dosa. Kalau kita bikin dosa, enggak ngerasa bikin dosa. Perbedaan kita jauh sama sahabat. Ya, maka jangan sok-sokan ya mengkritisi sahabat Nabi SAW, apalagi sampai merendahkan mereka. Orang yang paling selamat dan paling bijaksana. Kelima, ijma' sahabat adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Sehingga tidak mustahil atau tidak mungkin alias mustahil mereka sepakat dalam kesesatan, mustahil. Kalau sahabat sampai bersepakat dalam kesalahan, kekeliruan, kesesatan, bagaimana dengan generasi-generasi yang ada di bawahnya? Ya. Sahabat radhiyallahu anhum tidak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh sahabat, maka buruk pula di sisi Allah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa ijma'nya sahabat adalah hujjah. Hujjah artinya dalil. Dibenarkan bagi kita untuk berhujjah, untuk berdalil dengan kesepakatannya sahabat. Dengan ijma'nya sahabat. Seperti misalnya sahabat ijma' bahwa orang terbaik di umat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu. Ya, sampai dua itu sahabat sepakat. Adapun ketiga dan empat, sebagian mereka ada yang lebih mengedepankan Utsman baru Ali, ada juga yang Ali dulu baru Utsman. Yang nomor 1 dan 2 itu sepakat. Adapun Utsman dan Ali, sebagian mendahulukan Utsman, sebagian mendahulukan Ali. Tapi intinya 4 orang ini tetap 4 orang yang terbaik. Ya, dan ini ijma'nya sahabat. Sehingga siapapun yang datang dengan pendapat yang menentang ijma' ini bisa dipastikan pendapat itu batil. Siapapun dia. Ya, apalagi sampai mengatakan Abu Bakar kafir. Apalagi sampai mengatakan Umar kafir. Maka tentu ini merupakan pendapat-pendapat yang batil, bahkan bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya, hanya ijma'nya sahabat saja yang dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asar yang ketiga yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, masih perkataan Ibnu Mas'ud. Man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam
fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari keteladanan, hendaklah cari keteladanan itu pada diri sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah asar-asarnya. Asarnya peninggalannya. Peninggalan di sini maksudnya adalah manhajnya, bukan peninggalan berupa fisik, baju, ya, alat makan dan minum, sendal, kopiah, bukan itu semua, ya. Itu sama sekali tidak ada faedahnya, tidak menambah keimanan dan ilmu seseorang di hadapan Allah, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ya, ini semua ada pada diri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnah." Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Tegarkanlah dirimu di atas sunnah. Teguhkanlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Tetaplah berdiri tegak sebagaimana para sahabat berdiri tegak di atasnya. Wa qul bima qalu. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Yakinilah sebagaimana yang mereka yakini. Wa kuffa amma kuffu anhu. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka pun menahan diri darinya. Wasluk sabila salafikas salih. Dan ikutilah jalan salafus salihmu. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Ini juga nasihat yang luar biasa dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Agar bagaimana kita berusaha menyelaraskan diri kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Laluilah jalan yang mereka lalui. Berhentilah di mana mereka berhenti. Ucapkanlah apa yang mereka ucapkan. Maksudnya yakini. Buat sama antara keyakinanmu dengan keyakinannya. Mereka jangan sampai berbeda. Dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketundukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka benar-benar dijadikan sebagai pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kemudian beliau di sini juga menyampaikan, maka sesungguhnya akan membuat kita cukup apa yang telah mencukupi mereka. Mereka cukup dengan apa? Dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka orang yang paling semangat di dalam beragama saja sudah cukup dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya petunjuk Rasul itu juga cukup bagi kita. Karena apa? Karena ternyata kesemangatan kita tidak lebih hebat dibandingkan kesemangatannya para sahabat. Ya. Sebagian orang alasannya begitu. Karena ini cinta saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta saya kepada Islam. Saya ingin benar-benar membela Islam. Akhirnya dia lakukan hal-hal yang menyimpang atau menyelisihi manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Melakukan pemberontakan, menghina pemerintah yang berkuasa, merendahkan mereka dan lain sebagainya. Sahabat tidak begitu. Sekalipun mereka juga mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin. Dizolimi oleh pemerintah yang berkuasa. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi misalnya, kurang apa? Membunuhi sahabat-sahabat Nabi, tapi tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang menjelek-jelekkannya, merendah-rendahkannya. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menyetandarisasikan diri kita sendiri ini kepada para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau juga berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas wa iyyak wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Hendaknya kamu pegang teguh asar salaf solehmu, sekalipun orang-orang menolakmu, ya, menjauhi dirimu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal,
Dan waspadalah, jauhkanlah dirimu dari pendapat orang-orang yang menyalahi salafus saleh. Meskipun mereka hiasi pendapatnya itu dengan perkataan yang indah, ya. Jangan terjebak dengan retorika. Indahnya ucapan kelihatannya adem, kelihatannya bijaksana sekali, ya. Misalnya seperti nata'awan fima ittafaqna wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ini keren nih kalau nggak paham, ya. Kalau paham nggak jadi keren, ya. Kita saling tolong menolong, bahu membahu di dalam kesamaan kita. Kalau kita sama dalam satu permasalahan, pendapat kita sama, ayo kita saling ta'awun. Tapi kalau kita berbeda dalam satu masalah, ya'dzuru ba'duna ba'dhan, saling kasih udzur ajalah kita. Ya, saling berikan pemakluman sajalah kita. Ini kelihatannya kan adem banget gitu. Wah, iya, ini indah sekali, ya. Tidak usah terlalu memperuncing khilaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Padahal pernyataan ini kalau difahami sesungguhnya sangat berbahaya. Karena ujung-ujungnya akan menafikan amar ma'ruf nahi mungkar dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah. Begitu ada yang nyeleneh akidahnya, ya, pakai kaidah tadi, ya'dzuru ba'duna ba'dhan, udah kasih maklum aja, ya, barangkali dia yang benar. Akhirnya enggak ada penjelasan mana yang benar, mana yang salah, karena ujung-ujungnya kasih udzur, ya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan ini perkataan yang batil. Al-khilafu yuzal. Enggak kayak begini. Yang namanya perbedaan itu harus berusaha kita hilangkan. Yuzalu bil kitabi was sunnah, dihilangkan dengan Alkitab dan as-sunnah. Enggak bisa dibiarkan begitu saja. Terlepas nanti dia mau nerima apa enggak, itu urusan belakangan. Yang penting dijelaskan dulu. Ini yang benar, ini yang salah. Jangan ujuk-ujuk langsung main kasih udzur, langsung main kasih pemakluman. Tidak ada penjelasan mana yang benar, mana yang salah. Yang kasihan siapa? Orang-orang awam. Ya, nggak mustahil orang-orang awam jadi bingung. Ini yang katanya di sini Allah bersemayam atau beristiwa. Di sini Allah nggak beristiwa, nggak di atas, nggak di depan, nggak di belakang. Yang benar yang mana? Dua-duanya saling memberikan udzur? Enggak. Dua-duanya harus saling menjelaskan. Dia yang meyakini Allah beristiwa, jelaskan dalil-dalilnya. Dia yang meyakini Allah tidak beristiwa, silahkan jelaskan dalilnya. Dia mau menyalahkan yang pertama, silahkan, itu hak dia. Yang pertama juga mau menyalahkan yang kedua, silahkan, itu hak dia. Ya. Dan memang harus seperti ini. Namanya akidah itu harus clear, harus jelas. Mana yang hitam, mana yang putih. Ya, nggak bisa dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, nggak bisa. Ya. Al-khilafu yuzal, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang namanya khilaf, perbedaan pendapat itu harus berusaha dihilangkan, disingkirkan, dilenyapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau pakai kaidah seperti ini, ya nanti orang-orang Syiah Rafidhah juga akan dibiarkan saja. Ya, kasih udzur saja mereka, barangkali mereka yang benar, ya. Atau barangkali malah kita yang salah, ya. Enggak bisa seperti ini. Ya. Namun bukan berarti kita harus maksa orang ngikutin apa yang kita sampaikan, enggak, bukan itu maksudnya. Yang menjadi kewajiban kita menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Terlepas nanti mereka mau terima apa enggak, ya sudah, itu bukan lagi tugas kita. Ya. Apalagi perkataan yang semodel ini. Ambil baiknya, buang buruknya, ya. Lah, untuk mengetahui ini baik, ini buruk kan harus punya ilmu juga, ya. Enggak bisa pakai perasaan. Lah, ente mau menilai ini baik atau ini buruk sementara enggak punya ilmunya, bagaimana bisa menilai? Ya. Saya mah Islam, ya Islam begitu. Ya, ustadz siapa aja saya dengerin, yang baik saya ambil, yang enggak baik saya tinggal. Loh, untuk nilai baik atau buruk itu tahu dari mana kalau enggak punya ilmunya? Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala mengatakan kewajiban orang awam itu yang paling dasar adalah betul-betul berijtihad di dalam memilih guru.
Itu yang paling mendasar. Dia nggak bisa berijtihad dalam dalil, nggak bisa dia. Ya, nggak usah dia deh, kita begitu ya. Dia itu ntar siapa gitu ya. Kita ya. Kita tuh berijtihad dalam masalah dalil-dalil nggak bisa. Ya, minimal belum bisa ya. Belum bisa. Karena perangkatnya kita belum punya ya. Bisa bahasa Arab ya, kemudian mengerti usulul fiqh ya, kemudian juga usulul tafsir termasuk di dalamnya ya, dan kaidah-kaidah lainnya. Qawaid fiqhiyah juga masuk di sana. Belum lagi kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu semua tugasnya para ulama, ijtihad dalam dalil-dalil ya. Adapun tugas orang awam itu yang paling dasar sekali kata beliau adalah berijtihad di dalam milih guru ya. Mana guru yang benar-benar berusaha komitmen dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas manhajnya sahabat. Itu yang paling harus dia lakukan ya. Karena nanti lewat guru itu dia akan ngambil ilmu ya. Dia akan memahami Al-Qur'an, dia akan memahami As-Sunnah. Jadi dalam ijtihad mencari guru itu tidak ada orang yang tidak wajib, semuanya wajib ya. Benar-benar selektif di dalam memilih guru agama ya. Jangan kebawa sama indahnya retorika ucapan mereka seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i di sini. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Sekalipun mereka hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah ya. Mereka juga mungkin mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam ya. Kelihatannya bagus, lagi-lagi kelihatannya. Tariqahnya kaum salaf, manhajnya kaum salaf itu aslam, lebih selamat. Tapi tariqahnya, manhajnya khalaf, orang belakangan, lebih a'lam, lebih dekat dengan ilmu, wa ahkam, dan lebih bijak ya. Mengapa mereka mengatakan lebih bijak? Karena orang belakangan ya paling paham realita yang terjadi di masanya ya. Paling ngerti begitu dengan yang terjadi di masanya. Ini perkataan kelihatannya sangat adil, enggak merendahkan satu pihak, mengangkat pihak yang lain. Manhajnya salaf disebut aslam ya, lebih dekat dengan selamat. Manhajnya khalaf, orang belakangan, disebut lebih dekat dengan ilmu dan lebih bijak, lebih relevan lah begitu gampangnya. Kan ini penilaian positif kan kedua belah pihak kan. Tapi ini kalau nggak dipahami, pelan-pelan menggiring orang untuk meninggalkan manhaj salaf ya, kemudian beralih ke manhajnya khalaf, orang-orang belakangan ya. Perkataan ini bahaya ya. Karena kalau benar thariqahnya salaf atau manhajnya salaf itu aslam, sedangkan manhajnya khalaf itu a'lam dan ahkam, berarti manhajnya salaf tidak a'lam dan tidak ahkam. Apa iya seberani itu untuk berkata demikian? Orang belakangan lebih ngerti dibandingkan orang yang duluan ya. Senekat itukah ya dia berkata atau berkeyakinan? Kalaupun benar, katakanlah sekali lagi, manhajnya orang belakangan lebih dekat dengan ilmu, lebih ngerti, lebih relevan, lebih bijak ya, sedangkan manhajnya salaf lebih selamat. Kalaupun benar seperti ini pembagiannya, mana yang lebih kita dahulukan? Relevansi dan kebijaksanaan ataukah keselamatan? Ya keselamatan ya. Mau relevan, mau bijak, enggak selamat buat apa? Ya, buat apa? Kalau benar, sekali lagi kalau benar ya. Dan kenyataannya enggak benar. Manhajnya salaf ya dia aslam, dia a'lam, dia ahkam. Ya. Jadi tiga sifat ini enggak boleh dibagi dua untuk manhaj salaf ini, untuk manhaj khalaf ini enggak. Ini tiga-tiganya milik manhaj salaf. Manhaj salaf maksudnya manhajnya para sahabat. Manhajnya sahabat itu aslam, manhajnya sahabat itu a'lam, manhajnya sahabat itu ahkam. Ya. Aslam lebih selamat, a'lam lebih dekat dengan ilmu, ahkam lebih dekat dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Ya. Adapun yang khalaf ngikut mereka.
Ya, adapun yang khalaf ngikut mereka. Makanya kemarin di surah At-Taubah itu ayat 100 tuh Allah bilang apa? Walladzina taba'uhum biihsan. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun mereka enggak harus ngikutin siapa-siapa karena udah pasti mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan semacam ini karena ya tidak mustahil akan menggiring kita jauh dari manhaj salaf. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, "Kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq." Para sahabat berkata, jika ada seorang yang berada di atas sunnah, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Siapapun dia dan kapanpun dia berada, seandainya dia berada di atas sunnah, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Al-Imam Ahmad juga berkata, Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip ahlu sunnah bagi kami adalah satu, berpegangan dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Kedua, mengikuti jejak mereka. Ketiga, meninggalkan bid'ah. Dan keempat, keyakinan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Ya, sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Yang menjadi akidah kami ini 4 hal ini. Bahwa harus berjalan di atasnya manhaj sahabat, berpegangan teguh terhadap manhajnya mereka, meninggalkan kebid'ahan dan meyakini bahwa bid'ah adalah sesat. Jadi dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ahlus sunnah meyakini kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf. Sekali lagi, pada manhaj salaf. Ya, pada manhajnya para sahabat. Adapun sahabat secara individu tidak maksum. Ya, mereka secara individu tetap bisa saja salah. Terus apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadikan mereka sebagai teladan? Enggak. Kesalahan mereka jangan disama-samakan dengan kesalahan kita yang dikit-dikit salah. Ya, udah belajar aja masih salah. Entah salah paham, entah salah ingat. Ya, itu kita. Sahabat enggak begitu. Ya, jadi jangan disamakan. Ketika disampaikan sahabat secara individu juga bisa salah, terus langsung bayangan kita berarti saya sama dia sama aja dong. Enggak, tetap beda. Ya, tetap beda. Sahabat itu jangan disamakan kesalahannya dengan kita. Ya. Bahwasanya seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman salafus salih adalah manhaj yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Ya. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Ada yang sampai pada kekufuran, ada yang tidak. Ya, makanya kita di pertemuan yang sebelumnya juga sudah menjelaskan berkenaan dengan 72 golongan yang disabdakan akan masuk neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak semuanya kekal di dalam neraka. Tergantung sejauh mana mereka menyimpang. Apakah sampai pada tingkat kekufuran ataukah tidak. Kebenaran yang ada pada mereka sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf, ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, berkenaan dengan Asy'ariyah, apakah mereka masih Ahlus Sunnah ataukah tidak, ya. Maka beliau menjelaskan di satu sisi ada yang sama dengan Ahlus Sunnah, ya, di sisi lain ada yang bertentangan atau menyelisihi Ahlus Sunnah, ya. Misalnya dalam masalah tauhid al-asma was sifat, mereka dalam hal ini tidak sesuai dengan pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Adapun dalam perkara lainnya beberapa hal mereka sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya para pengikut manhaj menyimpang itu mengikuti pedoman manhaj para sahabat, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya selama mereka jauh dari manhaj salaf. Sekiranya mereka berhasil meraih tampu kekuasaan tidak berdasarkan pada manhaj yang lurus ini, maka janganlah terpedaya dengan hasil yang mereka peroleh itu. Ya, ini juga nih sebagian begitu. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu kan orang Asy'ari atau Asy'ariyah, ya. Itu Allah menangkan. Itu menunjukkan dia apa? Dia berada di atas kebenaran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong seorang yang akidahnya benar. Itu tidak jadi jaminan, ya.
Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong seseorang yang sekalipun atau memenangkan seseorang yang sekalipun dia tidak di atas jalan yang benar atau akidah yang benar, ya. Dan kalaupun demikian, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian beliau di atas akidah Asy'ariyah misalnya, itu menjadi sebuah garansi bahwa akidah Asy'ariyah adalah kebenaran. Kita ajukan pertanyaan berikutnya. Nanti manusia-manusia di akhir zaman yang juga akan meraih kemenangan, apakah mereka di atas akidah Asy'ariyah? Ya. Nabi Isa alaihissalam, ya. Apakah Asy'ariyah? Kan enggak. Tapi nyatanya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini beliau sepertinya menyinggung ke arah sana, ya. Sekiranya mereka berhasil meraih tampuk kekuasaan tidak berdasar pada manhaj yang lurus ini, jangan terpedaya, jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh dengan hasil yang mereka peroleh tersebut, karena kekuasaan hakiki yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW hanyalah bagi orang-orang yang berada di atas manhaj salaf ini. Janganlah kita merasa terasing karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan jangan pula terperdaya karena banyaknya orang-orang yang sesat. Ya, jadi sedikit banyaknya itu tidak menjadi garansi. Ya, wallahu alam bissawab. Ini ya. Kita teruskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.